Tingginya perilaku seks dan kurangnya pengetahuan dinilai sebagai faktor pemicu cepatnya penyebaran virus HIV/AIDS di Papua. Sejak pertama kali ditemukan di Merauke pada tahun 1992, virus HIV/AIDS terus memakan korban. Bahkan kini Papua sudah memasuki tingkat generalized level di mana diperkirakan 43% penderita HIV baru terjadi pada ibu-ibu rumah tangga. Langkah Pemda yang mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah untuk melawan penyebaran dan pengobatan terhadap penderita HIV/AIDS belum banyak membuahkan hasil. Perempuan ini bernama Leni Dogopia. Dia baru saja pulang kuliah. Wanita berumur 21 tahun ini juga telah terinfeksi virus HIV/AIDS stadium 2. Leni yakin ia tertular dari suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena HIV/AIDS. Suami Leni dulu bekerja di perusahaan tambang di Timika, Papua. Saya yakin dari suami karena kita sudah menikah. Berapa bulan saja suami saya badannya mulai jatuh, dan tidak selama sesudah nikah kita cuman 9 bulan aja. Akhirnya suami saya meninggal. Leni tetap tegar menghadapi hidupnya. Didampingi aktivis HIV/AIDS, Leni berusaha memompa semangat hidupnya. Bahkan, Leni juga masih memiliki banyak harapan dalam hidupnya. Ia kembali kuliah. Ia juga masih ingin memiliki suami lagi. Ingin juga punya suami. Bukan berarti kita orang dengan HIV jadi tidak boleh punya suami. Tapi kita juga orang dengan HIV punya hak yang sama. Leni adalah salah satu perempuan di Papua yang terinfeksi virus HIV/AIDS dari suaminya. Masih banyak perempuan lain yang mengalami nasib seperti Leni. Bahkan, sejak tahun 2002, lebih banyak ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS daripada pekerja seks komersil atau PSK. Atau seorang suami pulang dalam keadaan mabuk. Atau juga dia mempunyai istri simpanan. Atau dia berselingkuh, pulang tengah malam. Mereka bilang, ya kami tinggal terima saja. Kami di rumah tinggal terima saja. Iya kan? Dan mereka banyak kena HIV. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, masyarakat Kabupaten Biak Numfor, Bupati Biak Numfor, Yusuf M. Marian, sedang merekam pidato Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember lalu di RRI Biak. Salam sejahtera untuk kita Biak sekalian. menduduki tempat keempat di Papua dalam jumlah kasus HIV/AIDS. Menyambut peringatan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember 2000. Pemda Biak Numfor juga berencana untuk membuat lokalisasi pelacuran untuk bisa mengawasi secara ketat penyebaran virus HIV/AIDS. Virus HIV/AIDS di Papua hampir mayoritas menyebar lewat hubungan seksual. Sebenarnya kita tidak melegalkan, tetapi sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Karena sampai dengan saat ini tidak ada alat deteksi yang mendeteksi siapa yang normal melakukan seksual dan siapa yang tidak normal melakukan seksual. Artinya secara resmi. Karena secara kodrat, ini hal yang Tuhan kasih untuk manusia sebagai kesenangannya. Sejumlah mesin penyedia kondom disebar di Papua untuk meredam penyebaran virus HIV/AIDS. Satu bungkus kondom bisa diperoleh hanya dengan memasukkan uang koin sebanyak Rp1.500. Namun, hanya sedikit orang yang menggunakan mesin ini. Kesadaran untuk memakai kondom juga masih rendah di Papua. Memang pada daerah-daerah tertentu pengetahuan masih sulit dan perlu berulang-ulang, perlu juga peningkatan, perlu semua orang berbicara. Itu kami menyadari, karena ini barang baru. Pemda Papua
juga menanggung seluruh pengobatan penderita HIV/AIDS. Miliaran rupiah dana APBD dikucurkan untuk menanggulangi epidemi virus HIV/AIDS di seluruh Papua. Aneh memang, ketika bahaya HIV/AIDS semakin mengganas di Papua, anggaran justru diturunkan. Dengan dana yang begitu besar, kita hilang arah. Mengapa DPR menurunkan jumlah dana untuk penanggulangan? Barangkali juga DPR jeli. Tidak pernah ada pertanggungjawaban publik. Lainlah kalau pertanggungjawaban internal, tetapi kan itu uang publik. Pertanggungjawaban ini ke publik itu. Selama ini tidak ada. Itu persoalan saya waktu wakil gubernur. Saya kecewa sekali bahwa kenapa pejabat-pejabat birokrasi, kenapa pejabat-pejabat publik itu diam, tidak mau ngomong. Saya sendiri sampai sekarang tidak mengerti kenapa mereka diam. Karena itu, jangan heran kalau banyak yang pesimis HIV/AIDS mampu ditekan di Papua bila kondisi kemauan bersama dari semua pihak masih rendah. Kita akan melihat 2-3 tahun ke depan, kalau andai kata 2-3 tahun depan tetap dengan pola yang sama seperti begini, respon masyarakat yang rendah, respon DPR yang kurang aktif, dan teman-teman juga masih bermain dengan anggaran HIV/AIDS, saya sangat pesimis.